Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Yang pertama itu e-commerce and SCM. E-commerce mencakupi seluruh proses online pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk produk dan jasa. Yang berikutnya itu sistem e-commerce mengandalkan sumber dari internet, intranet, extranet, dan teknologi-teknologi lainnya yang mendukung setiap langkah dari proses transaksi e-commerce. Di sini juga ada ruang lingkup e-commerce. Saat ini, kebanyakan perusahaan mengambil bagian atau mensponsori 3 kategori dasar dari aplikasi e-commerce. Yang pertama itu B2C atau Business to Customer. Yang kedua itu B2B atau Business to Business. Yang ketiga itu C2C, Consumer to Consumer. Di sini juga ada faktor-faktor kesuksesan e-commerce. Yang pertama itu pemilihan dan nilai. Yang kedua itu daya guna dan layanan. Yang ketiga, lihat dan rasakan. Yang keempat, iklan dan insentif. Yang kelima, perhatian secara pribadi. Yang keenam, hubungan komunitas. Yang ketujuh, keamanan dan dapat dipercaya. Tipe-tipe pasang pasar e-commerce. Yang pertama, one to many. Yang kedua, many to one. Yang ketiga, some to many. Yang keempat, many to some. Yang kelima, many to many. Yang berikutnya itu ada 2 manfaat e-commerce. Yang pertama itu manfaat bagi perusahaan. Yang kedua itu manfaat bagi masyarakat. Yang berikutnya itu materi tentang strategi rantai pasok dan operasi. Elemen bisnisnya ada 2, struktural, sulit untuk diubah. Yang sulit untuk diubah itu seperti bangunan, peralatan, sistem komputer, aset modal lainnya. Sedangkan infrastruktur relatif mudah untuk diubah, seperti rakyat, kebijakan, aturan keputusan, struktural organisasi. Definisinya itu ada strategi bisnis rencana untuk jangka panjang bagi perusahaan menetapkan arah umum. Yang kedua itu strategi fungsional, mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis harus diselaraskan dan dikoordinasi. Yang ketiga itu kompetisi inti, kekuatan organisasi yang memberikan fokus dan landasan bagi strategi perusahaan. Ini ada beberapa bagian strategi top-down, operasional, dan keputusan rantai pasok. Strategi fungsional itu tujuannya menerjemahkan strategi bisnis menjadi fungsional ketentuan. Yang kedua, menjamin koordinasi dengan daerah lain. Yang ketiga, menyediakan arah dan panduan untuk operasi dan ketentuan rantai pasok. Untuk interaksi kata kunci dari rantai pasok dan operasional, itu terdiri dari keuangan, desain, akuntansi, salah, manusia sumber daya, dan pemasaran. Strategi rantai pasok dan operasional itu memiliki 2 keputusan. Yang pertama itu keputusan dipadu oleh strategi struktural. Yang kedua itu keputusan dipadu oleh strategi infrastruktur. Strategi rantai pasok dan operasional juga memiliki analisis nilai yang didefinisikan sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya, serta membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Di sini juga ada analisis nilai pikiran dengan tujuan membutuhkan definisi kriteria dan kepentingannya terlebih dahulu untuk menghindari bias. Yang kedua itu berguna jika nilai kepentingan atau bobot bertambah hingga 100%. Yang ketiga, skor ambang batas dapat ditetapkan dengan mengevaluasi situasi saat ini. Jika ada, menggunakan kriteria analisis yang dipilih. Yang terakhir itu, menentukan definisi yang cermat dari nilai penilaian untuk penilaian kinerja dengan tujuan nilai tertinggi mewakili hasil yang paling diinginkan. Materi berikutnya itu tentang pengukuran kinerja manajemen rantai pasok. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Di sini juga ada manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama itu melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua itu mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Langkah-langkah pengukuran kinerja berdasarkan proses. Yang pertama, identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat
baik internal maupun eksternal. Yang kedua, didefinisikan dan batasi proses inti. Yang ketiga, tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Yang keempat, uraikan dan identifikasikan subproses. Yang kelima, tentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Yang keenam, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Yang ketujuh, hubungkan target antara hierarki mulai dari proses inti sampai ke aktivitas. Di sini juga ada kinerja aktivitas diukur dari 7 dimensi. Yang pertama, biaya yang ditimbulkan dalam suatu aktivitas. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Yang ketiga, kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan. Yang keempat, produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah. Yang ketiga, kapasitas, seberapa banyak volume pekerjaan. Yang keempat, produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang kelima, kapabilitas, kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas meliputi reliabilitas, ketersediaan, dan fleksibilitas. Yang keenam, utilisasi untuk pemakaian sumber daya dalam supply chain. Yang ketujuh, outcome atau hasil dari suatu proses atau aktivitas. Bagaimana cara mengurangi material yang menumpuk di gudang? Yang pertama itu lead time lama, solusi perpendek waktu, dengan cara meminta pada pemasok supply chain pemilik gudang lebih dekat. Yang kedua, ketidaklancaran proses produk adalah penumpukan barang setengah jadi atau work in process, pemilihan berkala atau pemilihan prodik, manajemen pemilihan prodik yang implikasinya biaya yang paling rendah. Identifikator kinerja financial flow. Upaya meningkatkan kinerja ini dengan cara mempercepat pembayaran piutang perusahaan. Yang terakhir itu kekuatan customer relationship management dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang dimana di sini menyediakan hubungan antara manajemen hubungan pelanggan CRM dalam manajemen rantai pasok atau SCM. Dengan tujuan manajemen rantai pasok, manajemen hubungan pelanggan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan pemodelan persamaan struktural. Demikian presentasi materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.